Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kuliah Fisika Dasar 2 pasca UTS, dan kita akan memulainya dengan membahas materi tentang energi potensial dan potensial listrik. Baik, kita akan mulai. Pembahasan kita mulai dengan membahas tentang energi potensial listrik. Oke. Nah, energi potensial listrik ini kita akan definisikan menggunakan definisi yang umum tentang energi potensial, yaitu energi potensial atau lebih tepatnya diferensial dari energi potensial atau perubahan dari energi potensial itu sama dengan minus perubahan dari kerja yang dilakukan pada sistem. Jadi kalau suatu sistem memiliki energi potensial U, perubahannya DU itu sama dengan minus dari kerja yang dilakukan pada sistem tersebut. Sedangkan kerja sendiri itu didefinisikan, atau diferensial dari kerja itu didefinisikan sebagai perkalian titik antara gaya dengan perpindahan dari objek yang kita tinjau atau sistem yang kita tinjau. Sehingga di sini kita bisa definisikan bahwasanya DU itu sama dengan minus F dot ds. Nah, F ini bermacam-macam ya. Jadi untuk kerja mekanik juga F-nya itu bermacam-macam, ada gaya pegas, ada gaya gravitasi, dan lain sebagainya. Untuk gaya listrik, itu kita sudah tahu bahwasanya gaya listrik atau sama juga dengan gaya Coulomb, kita tuliskan sebagai 1/4 pi epsilon 0 kali Q1 Q2. Jadi yang satu itu sumbernya dan yang satu adalah targetnya, dibagi dengan R kuadrat. Di sini ada R topi. Atau kita bisa singkat faktor yang ini kita sebut saja dengan konstantanya itu adalah konstanta K gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi di definisi dari medan listrik, sumber dari medan listrik, misalnya Q1 ini kita anggap sebagai sumber dari medan listrik, kita bisa tuliskan F sebagai Q dikali dengan E ya. Dengan E-nya itu sama dengan K yang ada di sini sama K dikalikan dengan Q yang merupakan sumbernya gitu ya. Kalau Q sumbernya di sini misalnya Q1, maka di situ Q sumbernya adalah Q1, Q sumber dibagi dengan R kuadrat, di sini adalah R topi gitu ya. Jadi ketika ini kita substitusikan lagi ke sini, maka kita akan dapatkan lagi rumus F yang ada di sini ya. Tuh. Nah, kita akan memakai definisi dari F yang ini, yaitu F adalah perkalian gaya yang bekerja pada suatu muatan titik Q, itu adalah muatan titik Q tersebut dikalikan dengan medan listrik E yang bekerja padanya. Sehingga kalau saya tuliskan di sini DU untuk gaya listrik, maka di sini minus Q E dot ds ya. Sehingga kalau kita mau integralkan dan kita cari perubahan energi potensial listriknya U, itu sama dengan kita integralkan dari minus dari titik posisi awal ke titik posisi akhir dikali di sini Q E dot ds. Oke. Nah, tentu di sini delta U juga bisa dituliskan sama dengan nilai potensial di titik B dikurangi dengan nilai potensial di titik A. Itu juga sama ya berarti. Ini adalah hasil integrasinya. Nah, ini adalah definisi dari energi potensial listrik. Nah, kemudian dari definisi energi potensial listrik ini, kita bisa definisikan sesuatu yang namanya potensial listrik. Jadi kita akan membahas potensial listrik berikutnya. Nah, apa itu potensial listrik? Potensial listrik itu didefinisikan sebagai perubahan
energi potensial listrik per satu muatan uji. Tuh. Muatan uji itu yang mana? Muatan uji ini itu ya yang Q yang ada di sini ini adalah muatan ujinya. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau definisikan potensial listrik, perubahan potensial listrik itu misalnya, nah potensial listrik ini kita akan gunakan simbol huruf V ya, sehingga perubahan dari potensial listrik itu sama dengan perubahan dari energi potensial listrik per satu muatan uji. Sehingga kalau kita masukkan dari definisi DU yang ada di atas, yaitu yang ini, maka kita akan punya di sini sama dengan minus Q E dot ds dibagi dengan Q. Otomatis Q-nya dicoret sehingga saya punya di sini sama dengan minus E ds. Nah, ini adalah definisi dari perubahan potensial listrik infinitesimal atau bentuk diferensialnya. Kalau kita mau integralkan sehingga mendapatkan nilai perbedaan potensial listrik antara dua posisi, dua tempat gitu, maka saya punya delta voltase itu sama dengan minus integral dari E dot ds dari titik tinjau awal ke titik tinjau kedua. Jadi ini yang mendefinisikan sebagai definisi beda potensial antar dua titik A dan B. Nah, kalau kita ingin menganalisa lebih jauh definisi dari beda potensial ini, tentu nilai dari medan listriknya harus dispesifikan. Jadi fungsi dari E-nya, fungsi dari E sebagai fungsi dari posisi itu harus diketahui. Nah, gitu. Jadi nanti bentuknya seperti apa beda potensialnya itu tergantung dari seperti apa fungsi dari medan listriknya. Nah, berikut kita akan tinjau kasus untuk beberapa macam distribusi dari sebaran dari medan listrik yang diakibatkan oleh sebaran muatan listrik yang spesifik. Jadi kita akan tinjau kasus pertama itu adalah potensial listrik yang disebabkan oleh muatan titik. Potensial listrik oleh muatan titik. Nah, seperti kita tahu bahwasanya potensial listrik itu sebenarnya didefinisikan melalui ini. Tapi di sini yang didefinisikan sebenarnya adalah beda potensial antar dua titik ya, yaitu titik A dan titik B. Nah, untuk mengetahui potensial listrik di suatu titik, maka saya harus jadi dia itu sebenarnya nilainya relatif berdasarkan terhadap suatu referensi tertentu. Dalam kasus ini untuk muatan potensial titik ini saya akan gambarkan sebuah kasus. Jadi misalkan saya punya sebuah muatan positif Q gitu yang merupakan muatan sumber. Jadi di sini muatan sumber medan. Jadi ini akan kita tinjau sebagai sumber dari medan listrik yang tersebar di dalam ruang. Jadi di sini adalah misalnya kita gambarkan medan listriknya akan seperti ini ya. Nah, gitu. Nah, sekarang saya ingin meninjau berapa potensial listrik yang diakibatkan oleh sebaran medan ini di suatu titik tertentu gitu. Jadi misalnya di suatu titik yang ada di sini gitu. Tapi saya akan bandingkan dengan dengan
besarnya potensial listrik di titik yang jaraknya tak terhingga. Jadi akan ke sana ke tak hingga. Kenapa saya ingin meninjau dia di tak hingga? Karena potensial listrik di tak hingga itu kita asumsikan karena muatannya ini, muatan Q sumbernya itu adalah terbatas atau finite, posisi besarnya dalam ruang, maka potensialnya di tak hingga itu pasti nilainya adalah 0. Tuh, jadi di tempat yang jaraknya sangat jauh, kita harapkan bahwasanya potensialnya itu nilainya adalah 0. Sehingga kalau saya mau menghitung delta volume nanti di sini, saya misalnya ingin mau menghitung delta volumenya ini nanti saya inginkan delta volume perbedaannya itu adalah yang satu di R. Jadi misalnya ini jaraknya ke sini, ini adalah R gitu misalnya, adalah vektor R. Saya akan bandingkan dengan di besarnya nilai vektor ini di tak hingga. Nah kan kalau misalnya di tak hingga ini saya bisa dapatkan sama dengan 0, yang saya tahu dia pasti memang 0 karena asumsi yang kita gunakan memang muatan listriknya itu kan terbatas dalam ruang, besarnya juga terbatas, maka dia akan mengakibatkan besar potensial listrik itu kalau semakin jauh dari dia jaraknya itu akan menjadi semakin kecil nilainya, sehingga di tak hingga dia nilainya adalah 0. Kalau misalnya ini sudah betul adalah 0, maka yang kita dapatkan sisanya apa? Hanya tinggal suku ini aja. Jadi nanti kita akan tahu berapa sih atau seperti apa sih fungsi potensial dari suatu muatan titik itu terhadap posisi atau R itu. Nah di sini kita akan gunakan rumusan di atas, bahwasanya delta volume itu sama dengan minus integrasi dari medan listrik E didotkan dengan vektor perpindahan. Nah, di sini vektor perpindahannya akan saya pilih perpindahan yang radial, yaitu besarnya sebagai dr. Ya, dr dalam arah R topi itu secara umum aja. Tapi di sini batas integrasinya saya akan pilih, misalkan anggap aja sebenarnya potensial itu kan hubungannya nanti sama gaya ya, karena kita lihat dari gambaran kita di atas bahwasanya DU itu punya hubungan dengan ini yang di bawah ini. DU per Q adalah itu sebenarnya hanya perubahan energi potensial per satu muatan uji, sedangkan energi potensial sendiri itu hubungannya dengan kerja ya. Jadi pasti ada hubungannya dengan gaya. Kerjanya itu apa? Kerja yang dibutuhkan misalnya untuk membawa satu muatan titik dari satu titik A ke titik B menggunakan gaya listrik. Jadi misalnya di sini akan ada muatan yang lain gitu. Jadi titik ini kita anggap sebagai muatan, misalnya ada muatan target gitu, Q target yang awalnya itu dia ada di posisi tak hingga dan besarnya Q target ini sama dengan minus Q. Jadi kalau yang satu itu besarnya Q, yang satu yang sumber itu besarnya Q, misalnya targetnya supaya dia mendekat itu besarnya adalah minus Q gitu ya. Jadi dia akan bergerak ke arah sini. Nah, perpindahan secara umum ds, vektor perpindahan secara umum, vektor perpindahannya itu didefinisikan sebagai drr topi gitu. Karena perpindahannya bisa aja dia tidak melalui garis, tidak harus selalu mendekat, tapi misalnya nanti ada kasus di mana misalnya dia menjauh atau mendekat, jadi secara umum dia drr topi. Cuma nanti yang menandakan arahnya adalah batas integrasi kita gitu ya. Nah, misalnya dia itu mendekat sampai ke yang tadi jaraknya itu tak hingga yang ada di sini, sampai ke jaraknya R saja dari muatan sumbernya. Tuh. Nah, dari sini saya bisa tuliskan bahwasanya E-nya sendiri itu adalah medan listrik yang disebabkan oleh ini muatan sumber ya. Jadi kalau mau saya tuliskan di sini, saya bisa tuliskan E-nya itu sama dengan, di sini saya sudah ada menulis belum ya. Oke, jadi E-nya kita akan pakai ini. Besar nilai E-nya. Dan akan kita tulis lagi di sini berarti K, Q, saya nggak pakai yang sumber, saya tulis Q gitu aja ya. Q sumber. Kemudian di sini dibagi dengan
R kuadrat gitu kan, di sini R topi. Nah, sekarang kita masukkan semua keterangan ini ke dalam integralnya. Nah, integralnya di sini batasnya adalah dia muatan key target tadi itu dibawa dari posisi tak hingga sampai ke posisi R gitu misalnya. Nah, di sini oh ya, R yang ada di batas integrasi beda dengan yang di sini ya. Di sini supaya membedakan saya kasih R aksen gini aja, R aksen. Nah, di sini juga R aksen yang membatas untuk membedakan aja. Jadi yang atas R yang tanpa aksennya adalah batas integrasi. Oke. Nah, kalau kita substitusi ke dalam integralnya, saya punya integral dari tak hingga menuju ke R. Saya punya di sini K Ki dibagi R aksen kuadrat, di sini R aksen topi didotkan dengan DR aksen R aksen topi. Tuh. Sehingga di sini saya punya R aksen topi itu sama dengan 1 karena dia vektor unit. Maka di sini sama dengan minus integral tak hingga sampai R. Kemudian di sini sisanya adalah K Ki per R aksen kuadrat D R aksen. Yang kalau kita integralkan di sini karena saya punya K sama Ki-nya itu adalah konstan. Tinggal integral dari tak hingga sampai R. Di sini adalah dr aksen per r aksen kuadrat yang besarnya adalah di sini nanti muncul tanda minus ya, minus atau kita tulis saja minus kaki gitu. Minus kaki. Di sini hasil integrasinya adalah minus 1 per r aksen. Batas integrasinya adalah dari tak hingga ke r. Jadi di sini beda potensialnya itu sama dengan kita cek di sini negatif dan negatif jadinya positif. Saya punya K dikali Ki di sini 1 per R dikurangi 1 per R aksennya ditulis tak hingga gitu ya. Atau sebenarnya di sini adalah limit dari R menuju ke tak hingga yang kita bisa tuliskan ini sebagai 0 gitu. Tapi limitnya tidak perlu saya tulis. Sehingga saya punya di sini itu nanti jadinya adalah kaki per R dikurangi 0 gitu ya. Padahal di sini itu sama dengan delta V yang ada di sini itu sama dengan V di R dikurangi V di tak hingga kan gitu. Jadi yang 0 ini adalah V di tak hingga. Sehingga saya dapatkan rumusan untuk muatan titik saya punya VR. Atau akan saya tulis di sini supaya lebih rapi aja. Jadi saya punya VR atau potensial di titik R oleh suatu muatan titik Q itu ditulis sebagai K dikali Q dibagi dengan R. Jadi ini adalah bentuk potensial listrik yang disebabkan oleh suatu muatan titik yang besarnya adalah Q. Nah, kemudian kita akan mencoba kasus yang lain. Jadi kalau ini muatan titik, sekarang saya akan mencoba potensial listrik yang diakibatkan oleh suatu plat bermuatan listrik yang luasnya tak hingga gitu ya. Jadi kita akan di kertas yang baru. Oke. Nah, kita akan lanjutkan. Sekarang kasus berikutnya adalah potensial listrik dari sebuah plat gitu ya. Plat tak hingga. Plat yang luasnya tak hingga gitu. Yang sangat luas gitulah. Sebenarnya tak hingga itu pendekatan dari sebuah plat yang sangat luas gitu. Dari sebuah plat yang tak hingga luasnya gitu. Nah, platnya sendiri punya sebuah
rapat muatan sigma gitu misalnya. Jadi kalau kita gambarkan di sini misalnya saya punya sebuah plat yang sebenarnya dia luasnya tak hingga, cuman saya hanya gambarkan sebagian dari platnya itu. Misalkan di sini kalau kita mau pakai sumbu koordinat misalnya ya. Misalkan di sini koordinatnya adalah X, di sini Y, ini adalah Z. Jadi platnya ini berada di bidang XY gitu. Nah, plat ini dia itu ke sana itu tak hingga, ke sana tak hingga. Jadi sangat luas itu, tapi pendekatannya supaya mudah menghitung kita buat dia di tak hingga. Kenapa saya ingin menganalisa plat dengan luasan tak hingga tadi? Karena sebagai sebuah kasus khusus dia akan menghasilkan medan listrik yang homogen, ya, homogen di mana-mana, gitu. Jadi misalkan di sini saya punya rapat muatannya sigma itu adalah Q dibagi dengan luasan gitu. Tapi ya tentu kita nggak bisa pakai luasan tak hingganya ya. Jadi sigmanya ini nanti kita definisikan. Tapi kalau rapat muatan kan bisa ya. Definisi dari rapat muatan kan memang seperti ini. Nah, ini adalah definisi dari rapat muatan, yaitu muatan total dibagi dengan luasan total. Tapi kalau misalnya kita mau ambil sebagian saja itu tetap berlaku kan kalau misalnya sebarannya itu homogen. Jadi kita asumsikan bahwasanya sebaran dari si muatan listriknya di plat ini tuh adalah homogen. Kalau homogen, kita bisa milih satu daerah aja, satu daerah. Misalnya di sini kita gambarkan sebuah lingkaran gitu ya. Nah, nanti kita bisa ambil hanya untuk lingkaran ini aja, ya. Jadi untuk lingkaran itu Q-nya berapa, terus luasan dibagi dengan luasannya berapa, maka kita dapatkan sigmanya atau rapat muatannya. Nah, sekarang kalau platnya itu tak hingga luasnya, maka dia akan memunculkan medan listrik yang homogen di mana-mana. Jadi untuk yang sebelah atas, karena muatannya ini kita anggap sebagai positif gitu misalnya, muatannya itu adalah positif, maka di plat itu di mana-mana akan muncul medan listrik ke atas tuh, untuk bagian atas. Sedangkan yang bagian bawah dia itu arahnya adalah ke bawah medan listriknya. Jadi dan ini untuk daerah yang di atas, untuk daerah yang di atas itu dia akan selalu homogen karena luas platnya itu tak hingga. Begitu juga dengan yang di bawah. Nah, sekarang misalkan sebelum kita lebih lanjut untuk menghitung potensial, kita akan gunakan definisi dari integral tadi. Jadi beda potensial antar dua titik itu sama dengan minus integrasi dari medan listrik. Jadi beda potensial listrik dari suatu titik A ke titik B adalah integrasi dari medan listrik didotkan dengan perpindahan. Nah, di sini tentu kita akan harus mencari E-nya dulu, ya. Dan E ini kita akan hitung menggunakan teknik hukum Gauss. Jadi kita akan definisikan tadi dari lingkaran tadi, kita mau buat silinder nih. Silinder gitu ya. Jadi ke bawah ini juga akan ada silinder. Tuh. Jadi akan ada silinder, yang silinder ini silinder imajiner gitulah, yang kita beri nama dengan permukaannya silindernya itu adalah permukaan Gauss. Jadi kalau tampang lintangnya kita mau lihat dari samping itu, misalnya ini adalah platnya, maka bentuk dari si silindernya kan kalau dilihat dari samping jadi begini, ya. Di sini ada luas A misalnya. Di sini luasannya itu adalah A. Sama dengan luasan yang ada di sini tentunya ya. Jadi di situ luasannya A. Kemudian yang didefinisikan lagi dari silinder ini adalah dia punya vektor satuan permukaan. Vektor satuan permukaan, kalau yang ke atas arahnya ke atas, ke bawah arahnya ke bawah. Kalau ke samping arahnya juga ke sini gitu ya.
yang ke kulitnya. Nah, kita lihat dari sini yang ke atas itu besar vektor satuannya adalah Z, ya, vektor satuan ke arah Z. Sedangkan yang di bawah ini adalah minus Z. Oke. Nah, sekarang teknik menghitung medan listrik menggunakan hukum Gauss, tentu kita akan menghitung. Nah, hukum Gauss itu seperti apa? Hukum Gauss itu kan menyatakan bahwasanya flux listrik yang menembus suatu permukaan, flux dari E atau medan listrik gitu ya, flux dari medan listrik yang menembus suatu permukaan itu sama dengan menembus suatu permukaan tertutup ya, itu sama dengan muatan listrik yang ada di dalam volume tertutup tadi dibagi dengan epsilon 0. Jadi flux listrik sendiri itu kan didefinisikan sebagai integral tertutup dari E dot dA gitu. dA ini adalah luasan, elemen luasan sama dengan Q in per epsilon 0. Nah, hukum Gauss ini memudahkan kita untuk menghitung besarnya medan listrik di suatu titik, asalkan permukaan yang dilingkupi oleh volume Gauss atau permukaan Gauss tadi memiliki simetri yang cukup bagus. Salah satu simetri yang cukup bagus itu ya ini, plat yang tak hingga. Sekarang tentu kita bisa lihat bahwasanya fluxnya itu dihitung, berarti ada flux itu kan vektor medan listrik yang menembus permukaan Gauss tadi. Nah, kita lihat untuk yang ke atas itu tentu menembusnya kayak gini medan listriknya ya. Sedangkan yang di bawah itu menembusnya arahnya juga ke bawah. Jadi ini adalah vektor E untuk yang di atas dan ini adalah vektor dari medan listrik untuk yang di bawah. Nah, sekarang kita lihat yang ke arah samping ini nggak ada yang menembus. Jadi tidak ada flux ke arah samping. Tidak ada flux ke samping. Tuh ya. Adanya hanya menembus permukaan atas dan permukaan bawah karena dia E-nya homogen. Nah, karena E-nya homogen, tentu dia sama aja dengan suatu konstan ya. Jadi yang di sini E-nya ini bisa keluar dari tanda integrasi dan kita lihat, atau sebelum E-nya keluar dari tanda integrasi, kita perlihatkan dulu kenapa dia bisa keluar dari tanda integrasi. Karena di sini kita lihat E-nya itu bisa dituliskan sebagai E yang homogen, kita belum tahu nilainya berapa. Arahnya adalah arah Z topi. Sedangkan E yang di bawah itu adalah E homogen juga sama besarnya. Arahnya adalah minus Z topi. Sedangkan dA yang ada di sini itu adalah dA yang dari permukaan yang ada di sini tadi, atau dA dari yang bagian atas ini. Nah, dA-nya ini dA-nya itu dA dalam arah vektor itu sama dengan dA, besarnya dA. Arahnya yang ke sini adalah arah Z topi. Sedangkan yang di sini ya, karena Z topi yang ini, sedangkan yang di sini dA-nya itu sama dengan dA lagi, tapi arahnya minus Z topi. Sehingga kalau integral permukaan tertutupnya itu, tentu kita harus jumlahkan integralnya dari permukaan atas, permukaan bawah, dan permukaan samping supaya tertutup. Tapi flux yang di samping kan 0, jadi kita hanya perlu hitung yang permukaan atas aja, yang ini, dan yang bawah, yang ini. Sehingga kalau kita mau tuliskan integrasi tertutup dari E dot dA itu hanya untuk permukaan atas, ini yang atas gitu ya, E dalam arah Z topi didotkan dengan dA arah Z topi juga, plus yang bawah E arahnya adalah minus Z topi didotkan dengan adalah minus Z topi juga. Nah, dari sini yang Z topi dot Z topi 1 minus Z topi dot minus Z topi juga 1, sehingga saya punya dua integrasi yang sama persis ya. Jadinya di sini saya bisa tuliskan sama dengan integrasi E dot dA dalam kasus kita ini itu bisa dituliskan sebagai E-nya itu konstanta, dia keluar, tapi jadi 2 ya. Integral dari
atas dan bawah gitu kan ya. Nah, atas dan bawahnya udah jadi angka 2 tadi. Integrasi dari DA. Nah, gitu aja. Dan integrasi dari DA itu apa? Kan luasnya tadi A ya. A itu sama dengan misalnya dia tadi jari-jarinya dari jari-jarinya ini adalah R, ya kan? Kan itu lingkaran yang dilihat dari samping ya. Maka besarnya A adalah PR kuadrat. Tuh. Jadi ketika integrasi DA ini dihitung maka hasilnya adalah 2 kali E PR kuadrat. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah punya ini, kita bisa substitusikan masuk ini ke dalam sini. Sehingga saya akan punya perhitungan Gauss-nya. Di sini saya akan punya 2E PR kuadrat sama dengan Qin per epsilon 0. Dengan Qin-nya apa? Tadi Qin itu sama dengan, kita pakai definisi dari sigma tadi ya. Yang di atas tadi ini kan sigma. Sigma ini sama dengan ini. Qin per A gitu ya. A-nya yang terbatas tadi itu ya. Jadi kita bisa cek bahwasanya adalah ini sigma dikali dengan A luasan kita. Yang A-nya tadi besarnya berapa? A-nya tadi besarnya adalah PR kuadrat. Jadi kalau kita masukkan ke sini saya punya 2E PR kuadrat sama dengan sigma A kan, sigma kali PR kuadrat dibagi dengan epsilon 0. Jadi ini PR kuadratnya ini bisa dicoret, sehingga dari sini saya akan punya kesimpulan bahwasanya E itu sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Dan ini adalah besarnya dari medan listrik. Nah, dia kalau vektornya gimana? Jadi kalau vektornya ini kita akan punya dua kasus, kita lihat besarnya itu akan sama. Jadi E-nya ini besarnya adalah sigma per 2 epsilon 0, yang atasnya juga sama. Cuman arahnya beda. Kalau yang ke atas itu adalah arahnya ke Z positif, yang bawah itu arahnya ke Z negatif. Jadi kalau misalnya saya mau punya E-nya itu akan ada 2. Ya. Yang satu itu adalah sigma per 2 epsilon 0 arah Z positif untuk yang atas, daerah atas ya. Dan minus sigma per 2 epsilon 0 Z topi untuk daerah yang bawah. Nah, sekarang kita udah dapat nih nilai E-nya. Kalau sudah dapat nilai E-nya, maka kita bisa hitung nilai beda potensial antara dua titik di atas. Gitu. Jadi misalnya saya gerakannya hanya ke arah sumbu Z saja, maka delta potensial itu sama dengan misalnya dari posisi dari suatu ZA ke posisi ZB gitu. Jadi dia hanya bergerak di sepanjang sumbu Z saja. Misalnya saya mau tahu beda potensial di sini sama dengan beda potensial di sini. Misalnya ini adalah ZA, ini adalah ZB gitu ya. Maka cara menghitungnya itu adalah kita pakai yang rumus tadi, itu sama dengan minus E dot ds. Oke, dengan E-nya tadi kita udah punya konstanta besarnya ini. Z-nya plus minus itu juga bisa diubah. Jadi misalnya kita untuk daerah atas dulu ini misalnya. Untuk daerah atas. Jadi kita akan pakai Z-nya yang positif ini kalau daerah atas. Kalau yang bawah nanti ya pakai yang ini. Untuk daerah atas. Kita akan hitung integrasinya untuk daerah atas. Kemudian ds-nya gimana? Ds-nya itu karena hanya gerak ke arah sepanjang sumbu Z saja, itu ditulis sebagai dz arah Z. Dan E-nya pakai yang ini. Sehingga kalau saya substitusikan masuk, minus, ini adalah ZA, ini ZB. Saya punya di sini sigma per 2 epsilon 0. Kemudian di sini ds-nya adalah, oh ini Z topi karena dia di daerah atas, didotkan dengan dz Z topi juga. Z topi dot Z topi sama dengan 1, sehingga saya punya integralnya itu sama aja dengan, saya tulis selanjutkan di samping, minus sigma per 2 epsilon 0 integral dari ZA sampai ZB dari dz, kan gitu aja, dari dz, sehingga ini sama dengan minus sigma per epsilon 0 2 epsilon 0 ZB dikurangi dengan ZA. Jadi ini adalah potensial antara
beda potensial antara titik B dan titik A. Jadi potensial di titik B dikurangi dengan potensial di titik A sama dengan delta potensialnya, itu sama dengan minus sigma per 2 epsilon 0 ZB dikurangi Z. Tuh. Jadi ini kita lihat di sini potensialnya bentuknya kayak gini, cukup berbeda ya bentuknya kalau kita lihat dengan beda potensial kalau kasus apa yang namanya muatan titik ya. Kalau muatan titik tadi kita dapatkan hasilnya kan ini. Sedangkan sekarang kalau kita plat yang tak hingga itu hasilnya adalah ini. Nah, berikutnya kita mau lihat potensial listrik dari dua plat tak hingga yang punya rapat muatan yang berlawanan. Kenapa kita mau bahas itu? Karena nanti ini sebagai pengantar untuk membahas kapasitor ya. Jadi kapasitor itu suatu alat yang dipakai di dunia elektronik ya. Bukan cuma dipakai lagi, tapi dipakai di mana-mana gitu. Nah, sekarang bahasan yang C ya. Oke, bahasan yang C adalah potensial listrik di antara dua plat tak hingga. Yang muatannya berlawanan dengan muatan berlawanan. Dengan rapat muatan berlawanan. Nah, sekarang kita gambarkan kasusnya. Jadi misalkan yang ini adalah plat atas, saya mau gambarkan ini plat atasnya kayak gini. Kemudian yang satunya lagi, kita sudah mendekati batas, ini adalah plat bawahnya kayak gini misalnya. Nah, jadi ada dua buah plat atas bawah gitu ya. Ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ups, ininya harus dibenerin. Nah, jadi gambarnya kayak gini ya. Oke. Dua buah plat ini sebenarnya luasnya yang atas dan bawah kita anggap tak hingga. Sebenarnya dia bisa aja sangat luas, tapi kalau kita lihat daerah yang cukup kecil di plat itu, maka kita bisa anggap platnya itu tidak hingga. Nah, plat tak hingga ini lumayan menarik. Misalkan di atas ini kita punya di sini rapat muatannya adalah sigma positif dan yang di bawah itu adalah sigma negatif misalnya gitu. Sehingga kalau yang di atas akan memunculkan muatan listrik, karena positif dia muatan listriknya tentu gini ya, bentuknya kayak gini. Tapi kalau yang di bawah gimana? Yang di bawah karena dia muatannya negatif, maka muatan listriknya itu justru akan masuk ke dia tuh ya. Nah, ini arahnya masuk menembus sampai ke bawah kan gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat ini akan saya teruskan lagi, misalnya dari yang atas ini ada ke atas, dia akan menembus sampai ke sini, nembus. Jadi kita lihat misalnya di daerah atas dulu nih. Kita cek ini daerah atas ini itu karena dia sigmanya sama dan luas platnya tak hingga, yang berlawanan ini akan saling meniadakan gitu ya, akan saling meniadakan. Ini ada yang salah gambar. Ya, ini salah gambar, harusnya kan arahnya masuk ke dalam karena dia muatannya negatif. Kita ganti ya penanya. Jadi ini kan harusnya ke sini ya, ini ke sini, tapi arahnya masuk ke dalam. Jadi semuanya itu saling menembus, memenuhi ruang, sehingga di daerah yang di luar di antara plat itu kalau dijumlahkan nanti medan listriknya akan jadi 0.
Yang tersisa hanya medan listrik yang di dalam. Jadi yang di dalam kan pasti nanti yang merah ini ya. Yang di antara dua plat ini sisanya medan listriknya hanya di situ. Nah, medan-medan listrik yang ada di luar itu saling meniadakan karena dua plat tadi muatannya berlawanan dan sama-sama luasnya tak hingga. Jadi yang tersisa hanya tinggal medan listrik yang merah gitu ya. Yang merah yang ada di antara kedua plat. Jadi ada medan listrik. Nah, kalau gitu sekarang kalau kita mau hitung besarnya besarnya medan listrik di antara kedua plat, kita sama menggunakan teknik yang sama, kita menggunakan teknik dari hukum Gauss. Jadi di sini saya akan buat semacam sebuah volume Gauss gitu, yang bentuknya silinder yang menembus permukaan tadi di permukaan yang saya arsir ini. Sehingga kalau dari samping itu, kalau mau saya lihat gambarnya itu bentuknya akan jadi kayak gini. Ini gini, kemudian saya punya permukaan Gauss yang warna merah ini ya. Misalnya saya lihat dari yang plat atas ya, yang sigmanya positif ya, positif sigma. Kemudian medan listriknya gimana? Medan listriknya itu hanya menembus yang di bawah ini aja, yang di atas nggak ada, karena medan listrik yang di atas itu kan 0 ya. Sehingga kalau saya mau hitung besar medan listriknya, itu saya tuliskan dengan hukum Gauss, integral tertutup dari E dot dA sama dengan Q in per epsilon 0, dimana Q in nya tadi sama dengan apa? Q in itu sama dengan sigma dikali dengan A nya yang mana? A ini adalah A sama dengan PR kuadrat. Kalau ini jari-jarinya R gitu ya, jari-jarinya R. Nah, di sini E nya itu homogen, dia keluar dari tanda integral, sisanya tinggal E dot EDA gitu. Nah, di sini arah E nya ke bawah, arah A nya juga ke bawah, sama searah ya, di arah minus Z, sama-sama di arah minus Z topi, sama dengan Q in nya tadi apa? Sigma dikali A per epsilon 0. Sehingga dari sini saya punya E, integrasi dA itu sama dengan A sama dengan sigma A per epsilon 0, A nya dicoret. Sehingga dari sini saya akan punya E, besarnya E itu adalah sigma per epsilon 0. Kalau kita mau bawa dalam bentuk vektornya, maka vektor E adalah minus sigma per epsilon 0 dikalikan dengan Z. Kenapa muncul tanda minusnya? Karena E nya tadi arahnya ke minus Z ini, ke bawah gitu ya. Jadi ini baru E nya. Sekarang kita mau hitung beda potensial di antara kedua plat. Kayaknya masih cukup sedikit tempat di sini. Beda potensial di antara kedua plat, misalnya saya bergerak dari suatu titik sini ke titik ini ya, misalnya dari titik A ke titik B gitu ya, maka beda potensialnya sama dengan minus integral E dot ds gitu. ds nya itu adalah dz z topi, sama dengan ini dari A ke B atau za ke zb gitulah, sama aja, minus integrasi za zb, E nya tadi sama dengan di sini minus sigma per epsilon 0 dalam arah z topi didotkan dengan dz z topi. Jadi ini sama ini jadi 1, minus sama ini juga jadi 1. Sehingga kalau kita integralkan, ini keluar dari tanda integral sigma epsilon 0 ini, maka beda potensialnya itu sama dengan sigma per epsilon 0 zb dikurangi z. Nah itu ya. Jadi setelah mengerjakan ini semua, kita hasilnya ini, beda potensial antar kedua plat. Tuh. Jadi kalau misalnya ZB dan ZA nya itu kita anggap mepet gitu ya, dari ujung atas ke ujung bawah, dan ini besarnya itu adalah D misalnya gitu ya, maka ini bisa dituliskan diganti sebagai dengan D gitu ya. Atau kita bisa tuliskan di sini delta V nya itu sama dengan sigma per epsilon 0 kali D. Nah ini hasil ini
penting nanti kita akan pakai ketika kita menganalisa kapasitor plat sejajar. Ya, untuk bagian energi potensial dan potensial listrik mungkin saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.